Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang baik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerahnya, semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Dia pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah begitu baik bagi kita semua. Haleluya. Oleh sebab itu, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita masuk hadirat Tuhan, menyembah memuliakan Dia, kita tunduk kepala sejenak. Haleluya. Kita saat teduh sejenak menyatakan segala kerinduan kita bagi Tuhan pada pagi hari ini dengan doa-doa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di pagi yang indah ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik untuk masih kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bangun pagi ini dengan keadaan baik, penuh sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan untuk kami datang ke tempat-Mu ini Bapa, untuk kami beribadah mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik bagi kami, melawat menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sedang di malam Bapa, dengan segala kerendahan hati kami memuji Engkau dalam ibadah kami. Kami memasuk hadirat-Mu menyembah Engkau Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi upah yang harus diharapkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat ibadah kami di Bapa, atas ibadah kami, ibadah yang sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Segala apa yang kita lihat, kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan kita adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus.
syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita senantiasa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita takjub, membuat kita heran di dalam kehidupan kita. Amin. Bila aku buka mataku, haleluya Yesus. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Katakan terkagum-kagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Katakan itu karya Tuhan. Penyembah-penyembahnya Tuhan. Amin. Karena karya-karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang kita tidak tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan, tapi kita percaya segala perbuatan Tuhan baik adanya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuji muliakan Tuhan. Meskipun musuh di depanku. Haleluya.
untuk senantiasa Tuhan mau melakukan firman-Mu. Percaya Tuhan, ajar kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan sungguh Bapa. Hidup kami berarti di hadapan Kau Yesus. Kemudian kami menjadi rupa harum buat Engkau Bapa, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan sementara Tuhan kami percaya hati kami, dan kami percaya Tuhan Kau memberkati kami sekalian. Terpuji nama-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Percaya katakan amin. Silakan kembali. Shalom. Kalau pagi ini tema firman Tuhan yaitu kebahagiaan orang benar. Kita ambil dalam Mazmur 112. Kita bergantian saudara bacanya. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat 10. Mungkin saya baca yang ganjil, saudara gantikan dengan yang benar, saudara. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya pendidikan dalam kemuliaan. Orang pasti amin, saudara. Berbicara tentang kebahagiaan. Bahagia itu apa sih sebenarnya? Kebahagiaan terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami banyak permasalahan kehidupan, persoalan kehidupan, baik berhubungan dengan anak kita, berhubungan dengan orang tua kita, baik berhubungan dengan teman-teman kita, berhubungan dengan siapapun di dunia ini dengan permasalahan dan problemnya. Bahagia itu kalau kita dapat bisa melewati segala sesuatunya dengan baik dan berhasil. Pada saat kita lulus ujian, kita langsung yes, haleluya. Kita bisa katakan demikian, saudara. Hati kita bersukacita, damai sejahtera itu turun atas kehidupan kita. Pada saat kita pulang gajian, kita penghasilan, kita rasakan bahagia karena kita kita dapat melewati permasalahan dengan keuangan kita. Artinya kebahagiaan ini yaitu didapat di dalam kita melewati masa-masa kita. Anak kecil punya permasalahan, anak remaja punya permasalahan, anak remaja mungkin punya permasalahan jati diri dia. Pada saat dia berkawan mungkin dikucilkan, dia merasa nggak mau dia keluar dari komunitasnya. Bagaimana dia mau melewati proses itu? Bagaimana remaja dibully, dia melewati proses itu?
problem orang dewasa, anak muda mungkin mencari jodoh. Bagaimana saya mencari pasangan yang terbaik? Kadang-kadang belum ada cowok atau cewek yang menghampiriku. Itu menjadi suatu permasalahan yang membuat hatinya galau, dan situasi hatinya membuat dia tawar hati. Kok aku gak laku-laku ya? Kok belum ada pasangan yang menghampiriku? Itu problem buat anak muda. Mungkin yang sudah menikah punya masalah dengan istrinya, punya masalah dengan anak-anaknya. Orang tua setengah baya, dia punya problem juga. Bagaimana mendidik anak remajanya, supaya anak remajanya bisa berhasil. Bagaimana anak remajanya itu bisa tidak masuk pergaulan yang tidak benar, dididik dengan baik, dinasihati. Dan problem lagi mungkin menyekolahkan yang mungkin ke sekolah yang lebih tinggi lagi, yang membutuhkan biaya yang sedikit. Itu semua rentetan-rentetan dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak bahagia. Apalagi yang sudah punya cucu. Saya kemarin kebetulan saya lagi nunggu mama saya rumah sakit di Siloam yang di Gunung. Saya parkir di situ. Dia ngobrol sama saya, Pak, Bapak kerja di mana? Oh, saya lagi gambar kotak-kotak gitu. Bapak, oh saya udah punya cucu. Bilang, oh enak Pak, udah lepas ya, anaknya udah kerja, enggak juga Pak, punya cucu gua punya masalah katanya. Itu anak gua nggak bisa lepas sampai menikah pun. Artinya apa? Orang tua yang sudah umur 60 ke atas itu punya masalah. Dia masih khawatir dengan anaknya dan cucunya. Itu problem yang membuat hatinya galau. Nah, disinilah titik di mana kebahagiaan itu dapat kita rasakan. Dan firman Tuhan berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka akan perintah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa orang benar, orang yang berbahagia adalah orang yang pikirannya bisa menjaga pikirannya dengan situasi segala sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupannya tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Artinya bahwa segala kehidupan kita mau taruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan itu, kita taruh ke hadapan Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan namanya firman Tuhan. Makanya orang benar yang berbahagialah adalah dia bisa menjaga pikirannya. Pikirannya tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Walaupun mungkin ada goncangan yang begitu luar biasa, walaupun mungkin ada gelombang yang luar biasa, tetap kita diam di kapal itu, tidak loncat. Sehingga kita loncat dengan kapal itu, kapalnya goyang. Wah! Kalau ke Ambon naik kapal itu ombaknya Jangan ke Ambon, kita ke Lampung aja ombaknya luar biasa. Kalau kita nggak kuat, kita bisa Tuhan, saya mau loncat aja. Nah, kehidupan kita kalau kita nggak kuat akan firman Tuhan, kita gampang putus asa. Kehidupan kita terombang-ambing dengan masalah kehidupan kita. Bahagia itu hilang. Sesungguhnya pikiran manusia membuat seorang itu jadi sakit atau sehat. Bahagia itu bisa mengatakan kita bisa bahagia dalam kehidupan ini dan menderita, tergantung pola pikir kita. Persepsi kita akan segala sesuatu problem kehidupan kita. Jadi manusia
atau banyak orang menderita sakit di rumah sakit bukan karena ia kurang uang, bukan karena juga mungkin dia kurang istirahat, namun beban pikiran itu. Penyakit banyak terjadi karena beban pikiran. Seseorang yang depres atau seseorang yang punya masalah, akhirnya larinya ke apa? Ke sakit, saudara. Makanya firman Tuhan itu menguatkan kita, dan firman Tuhan itu kunci di mana orang bisa benar, bisa berbahagia. Artinya apa? Ada asupan firman Tuhan yang setiap kali kita baca. Firman menjadi kekuatan buat kehidupan kita pada saat kita mengalami gelombang badai kehidupan kita. Karena firman itu mengubah pikiran kita, persepsi kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh kuat di dalam segala sesuatu. Dan hidup kita ini tergantung pada pikiran kita. Kalau pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan katakan apa yang baik, apa yang indah dan mulia, itulah yang kita pikirkan. Dan seringkali kita tidak memikirkan yang baik, yang mulia, kita pikirkan yang negatif. Persepsi kita negatif. Dan cenderung kehidupan kita selalu adanya kekhawatiran. Orang yang punya uang itu bukan gak khawatir, saudara. Saya kenal seorang jenderal angkatan laut. Pada saat dia dinas, dia bintang 1 dan bintang 2, dia katakan, "Bapak hebat sekali," saya bilang, "punya rumah banyak." "Oh, ini kok rumah anak saya, rumah saya, anak saya." Artinya apa? Ada kekhawatiran dalam diri dia bahwa anaknya harus diinvestasikan, yang membuat dia walaupun dengan harta yang berlimpah tidak bahagia karena ada pencapaian belum tercapai, saudara. Dan demikian juga kita, kehidupan kita. Kalau kita tidak cukup dengan kehidupan kita dan berpikir bahwa segala sesuatunya masih kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, yang akhirnya Tuhan juga katakan pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia. Akhirnya kita tidak bisa lakukan itu, saudara. Dan hidup kita ditanya, bagaimana Pak hidupnya? Saya sih biasa-biasa aja. Saya mah begini-begini aja. Tapi kalau Tuhan yang luar biasa, benar, bagaimana kabar Bapak hari ini? Luar biasa. Yes. Bisa katakan demikian pada saat kita mengalami masalah, saudara? Bisa katakan demikian pada saat kita mengalami masalah, saudara? Bagaimana kabar Bapak? Luar biasa. Yes. Seringkali pada saat kita mengalami masalah, kita tidak berada di atas situasi. Anak Tuhan harus berada di atas situasi, saudara. Apapun permasalahan Anda, kita punya Tuhan. Firman-Nya menguatkan kehidupan kita. Jadi kunci kebahagiaan orang benar adalah hidup yang bersandar kepada Allah. Kunci hidup orang benar yaitu hidup dengan firman-Nya. Firman-Nya memberikan kekuatan buat kita, dan firman itu merupakan modal buat kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang yang pernah baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu bagaikan bangunan di atas pasir. Artinya apa? Pada saat badai datang, bangunan itu akan hancur dan runtuh. Tapi kalau pada saat kita bangun di atas fondasi yang kuat, hidup kita diisi dengan firman Tuhan, hidup kita diisi dengan suara Allah dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi masalah gelombang badai yang begitu luar biasa, bangunan itu tetap berdiri.
Jadi kunci orang berbahagia yang pertama yaitu pikirannya harus dijaga dengan firman. Yang kedua, orang benar yang berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Manusia tanpa Tuhan bagaikan debu. Dia hanya seonggok batu dan tidak dapat melakukan apa-apa. Manusia tanpa Tuhan, dia tidak mampu melakukan apa-apa. Artinya apa? Manusia harus mengandalkan Tuhan dalam membangun segala sesuatu. Kalau Pak Pendeta minggu lalu berbicara tentang membangun rumah, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, pulang petang-petang, menghasilkan jadi payah dengan apa? Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah kamu. Artinya apa? Tuhan memberkati orang yang dikasih pada saat apa? Tidur. Artinya apa pada saat tidur? Bukan kita. Artinya manusia tidak melakukan apa-apa pun, manusia diberkati Tuhan. Amin. Artinya manusia tidak ada gunanya. Pengertian apa? Manusia nothing tanpa Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur yang 112 ayat 2 sampai yang keempat. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya, dan di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Amin. Kalau kita menjadi orang benar, anak cucu kita dikatakan di sini bahwa perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Siapa yang mau diberkati Tuhan hari ini? Kita semua mau diberkati Tuhan. Siapa yang nggak mau anak cucunya perkasa di bumi ini? Semua pengen, semua ingin, apalagi punya harta dan kekayaan. Itu yang aku dambakan. Itu yang aku pengen itu, harta dan kekayaan. Tapi kembali lagi kita bicara poinnya. Artinya berkat itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak memberkati kita, sia-sialah kehidupan kita. Jadi payah kita, pergi pagi-pagi pulang petang-petang, tidak ada apa-apa. Artinya apa? Berkat itu datang dari Tuhan. Orang berbahagia di sini diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepian air. Apa saja yang dibuatnya berhasil selama ia mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang dibuat berhasil. Kalau saudara lihat main ke tepian air sungai, kalau dulu zaman kecil saya banyak sawah di sini, dikit-dikit kali sawah. Kalau di sini sekarang nggak ada, banyak kan aspal, sama kerikil. Kalau dulu di sini di Tambun, kalau itu kali ada sawah, pinggirnya itu ada sungai kecil, itu pohon berdiri di atas sungai tepian air. Itu daunnya hijau-hijau, walaupun musim panas kayak kemarin nggak pernah hujan, itu tetap hijau. Itulah perumpamaan orang benar yang masuk katakan bahwa orang benar itu tidak terpengaruh dengan cuaca apapun. Hujan, no problem. Panas, no problem. Salju pun no problem. Itu orang benar. Karena orang benar itu hidupnya berkat dari Allah. Artinya apa?
Kalau kita mau belajar bahwa orang benar itu kehidupannya dari Allah, orang benar itu dia akan dibuat Tuhan menjadi orang yang berhasil. Berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam karir, berhasil dalam segala sesuatu. Itu janji Tuhan. Permasalahannya kenapa seringkali kita gagal dalam kehidupan kita? Kita harus introspeksi diri kita, karena kita nggak benar. Tapi kalau kita benar, pasti janji iya dan amin. Engkau seperti pohon ditanam di tepian air. Amin, saudara. Dia menghasilkan buah dan berhasil. Karena apa? Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itu perkataan firman yang kita amini. Selanjutnya, ini saya akan kasih perbandingan di mana di Amerika pada tahun 1990 diadakan suatu penelitian tentang keluarga kehidupan anak-anak dari dua keturunan sahabat di New York, di mana dua keluarga Amerika ini menceritakan sungguh-sungguh kisah yang nyata, di mana diteliti oleh namanya Benjamin and Fritz pada tahun 1900 atau abad 19 di Amerika Serikat. Kisahnya tentang dua keluarga namanya Jonathan Edward. Mungkin saudara udah tahu Jonathan Edward. Jonathan Edward adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Dengan segenap hatinya, ia takut akan Tuhan. Konsisten dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat buat bangsa. Dia adalah pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah pelayanan yang luar biasa. Dia adalah hamba Tuhan, dia adalah dosen, dia adalah pengajar university di Amerika, dan khotbahnya menggoncangkan dunia pada saat zamannya. Dia lahir 1706 abad ke-17, dan ia mempunyai pola mendidik anaknya untuk senantiasa, anaknya 11 orang, istrinya bernama Sarah. Dia mendidik anaknya untuk datang ke gereja, untuk berucap firman Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Apa yang dihasilkan dari Jonathan Edward itu? Dalam skala 200 tahun diteliti, begitu luar biasa. Ada 1000 keturunannya, 13 orang menjadi rektor atau kepala university, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal yang popularis, 80 orang pemegang peran penting dalam berbagai instansi pemuka masyarakat untuk menjadi gubernur, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, 60 orang menjadi dokter, 130 orang menjadi editor, 1 orang penerbit, 1 orang menjadi misionaris, dan 8 orang menjadi kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden, 1 orang menjadi istri presiden, dan 1 orang pemilik keuangan AS, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih menjadi senator Amerika Serikat atau anggota DPR, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara. Inilah keturunan orang yang hidup takut akan Tuhan. Digambarkan oleh Jonathan Edward. Diteliti, dia lahir tahun 1703 di Windsor Timur. Diteliti, diamati oleh seorang penulis, Benjamin Werfeld, pada tahun 1900, artinya 200 tahun kemudian. Artinya firman Tuhan berlaku bahwa anak cucunya menjadi anak yang perkasa. Selanjutnya, maksud dengan hidup yang sejaman dengan Jonathan Edward, seorang yang tidak takut akan Tuhan. Ia tidak beriman kepada Tuhan. Hidupnya tidak mempunyai prinsip. Ia tidak percaya firman Tuhan, dan ia tidak datang ke gereja. Artinya ke gereja itu penting, saudara, diisi dengan firman Tuhan.
Dia tidak percaya pada Yesus Kristus dan tidak mengizinkan anaknya pergi ke gereja, meskipun mereka menginginkannya, anak-anaknya pengen tapi nggak boleh bapaknya. Oke, selanjutnya apa yang terjadi? 7 di antaranya membunuh. Dalam kurun waktu 200 tahun dia menghasilkan 7 orang pembunuh. 300 mati sebagai pengemis. Artinya apa? Terjadi kemiskinan pada saat kita tidak mengenal Tuhan. 1.500 keturunan masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman rata-rata di 13 tahun. Artinya apa? 13 tahun ke atas itu kejahatan berat, saudara. Kalau yang 1 tahun, 2 tahun ya main judi lah, 6 bulan, nyari ayam 1 tahun. Tapi kalau 13 tahun pembunuhan biasanya, rata-rata yang berat. 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak dari keturunan mereka menjadi wanita yang tidak baik, artinya pelacur, saudara. Nah, inilah gambaran di mana kita survei, Amerika melakukan survei selama 200 tahun untuk satu garis keturunan yang jahat, garis keturunan yang mengaku. Begitu ada diferensiasi atau perbedaan yang menyolok. Bagaimana Tuhan mau menyatakan keturunan kehidupan kita yang begitu menakutkan, saudara, kalau kita tidak mengenal Tuhan. Pada saat kita mengenal Tuhan, Tuhan membalikan keadaan di mana kehidupan kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan, orang yang biasa mendapat berkat Tuhan. Karena kunci berkat itu kalau hidup kita mengandalkan Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, yang ketiga, orang benar yang berbahagia akan diberkati menjadi berkat buat sekitarnya. Amin. Benar gak, saudara, kalau orang benar itu menjadi berkat buat sekitarnya? Amin. Amin. Pada saat Tuhan menghancurkan Gomora, Tuhan tanya, berapa orang benar di muka bumi ini? 50 Tuhan. Oke, kalau 50 aku gak hancurkan. Apa yang terjadi? Nah, tidak lebih dari berapa orang aja. Artinya apa? Keberadaan orang benar itu menjadi berkat buat sekitarnya. Kita buka di dalam Mazmur yang 112 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Artinya orang benar itu misalnya selalu dilihat. Hari ini Gus Dur tetap dilihat, walaupun Gus Dur sudah lama, tapi namanya dikenal dan titahnya atau perkataannya selalu orang katakan. Artinya apa? Orang benar itu tidak akan pernah dilupakan oleh selama-lamanya. Kehidupan orang benar itu diperhatikan Tuhan. Segala aspek kehidupan, baik kebutuhan pangan, sandang, pangan, kehidupan sosial diperhatikan oleh Tuhan. Enggak terlewatkan. Artinya Tuhan ada di dalam orang benar. Tuhan ada bersama dengan orang benar. Penyertaan Tuhan itu besar buat orang benar. Jadi kalau orang benar itu hidup disertai Tuhan, hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gambaran kita sama dengan gambaran Kristus. Kalau hidup kita benar, artinya apa? Walaupun bapak kita bukan pendeta, tapi kita suasana pendeta ada di mana. Walaupun kita pekerja biasa, tapi kalau kita hidup benar, wah ini bapak ini memang dia seorang amat Tuhan. Artinya apa, saudara?
ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat kenapa orang benar memberkati bangsa-bangsa. Kenapa orang benar memberkati rumah. Pada saat rumah itu ada orang benar, rumah itu diberkati. Kita buka di dalam Kejadian 39 ayat 5 aja saudara. Coba. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya atas segala yang dimilikinya Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Di garis bawahi saudara ya. Apa? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, Potifar, karena ada Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di dalam rumah maupun yang di ladang. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, otomatis kita harus menjadi orang yang benar. Kalau kita nggak benar, minimum ada orang yang benar di rumah kita. Minimum ada anak kita yang dekat sama Tuhan. Minimum ada papa kita yang dekat sama Tuhan. Minimum ada mama kita yang dekat sama Tuhan. Dia menjaga, dia mendoakan. Tapi kalau hari-hari ini keluarga kita nggak jauh daripada Tuhan, nggak dengar Tuhan, lambat laut grafiknya bukan naik buat Tuhan, grafiknya turun. Habis. Tapi kalau keluarga itu satu, aku tidak menghancurkan Sodom dan Gomora. Ada berapa? 1, 2, 3, itu yang menjadi. Orang benar memberi berkat buat sekitarnya. Kita lihat kasus Nabi Elia, janda sampah berkata Tuhan dalam Ratu Raja 17 dan 12 katakan, rupanya demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada sekutu kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku senang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu aku mati. Artinya apa? Tidak ada persediaan makan di rumah. Tuhan kalau kasih aku tepung, minyak, ini buat pegang makan, besok makan 1 hari lagi. Kalau aku kasih ini, udah mati besok. Artinya apa? Kemiskinan terjadi, saudara. Begitu luar biasa. Setelah kami makannya, maka kami akan mati. Apa yang terjadi? Pada saat dia memberkati Elia, membuatkan tepung roti itu dan makan Elia, apa yang terjadi? Kembalikan keadaan. Berkat Tuhan mengalir. Dan yang dari suara itu tidak mati dan dia tidak habis-habis berkat. Artinya apa? Di sekitar kita banyak orang-orang yang berbeda dekat. Kita lihat orang benar, Pak Pendeta, hamba Tuhan. Kita dekat. Jangan kita takut memberkati pendeta atau hamba Tuhan. Kalau dia benar, dia diberi Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini kita tutup mata dengan pendeta dan hamba Tuhan, peduli amat pendeta, peduli amat orang benar. Hari ini saudara, Yusuf di rumah orang tua, dia artinya apa? Baik yang di dalam rumah maupun yang di atas ladang, semuanya diberkati. Secara logika manusia nggak masuk akal ini. Hukumnya dari mana belajarnya? Nggak ada memberkati orang benar itu dapat berkat. Tapi firman Tuhan hari ini berkata demikian. Firman Tuhan berkata demikian.
Kalau logika kita berpikir matematik kita nggak mungkin bisa. Yang udah-udah uangnya habis buat hamba Tuhan. Yang udah uangnya habis. Yang udah-udah uangnya habis buat hamba Tuhan. Inilah prinsip kebenaran yang kita mau belajar, di mana bangsa yang benar menjadi berkat buat orang lain, buat bangsa-bangsa kita. Kita lihat Israel hari ini, keturunan Yahudi, bangsa yang benar, bangsa yang dipilih Tuhan, menghasilkan suatu keturunan yang luar biasa, memberkati bangsa-bangsa lain. Sergey Brin dan Larry Page, orang Yahudi, menemukan mesin pencari internet dengan Google pada tahun 1996. William Henry Gates atau Bill Gates, dikenal sebagai Bill Gates, yang merupakan keturunan Yahudi. Ia menjadi salah satu tokoh yang turut mengubah dunia usai menemukan teleskop Isotop tahun April 1975. Pada saat mereka menemukan dunia ini, dunia berubah. Percepatannya luar biasa. Dulu tahun 1960, 1970, saya pakai setel jepit nyeker, saudara. Karena Amerika begitu luar biasa dengan keturunan Yahudi mengubah dunia. Akhirnya hari ini kita bisa pakai smartphone, melihat Amerika dari handphone, melihat Eropa dari handphone. Udah nggak perlu ke Eropa lagi, kita lihat di Google aja. Oh, Swiss bagus banget ya, sungainya, pantainya bisa dilihat, tinggal googling pakai YouTube. Nggak perlu ke Swiss lagi, nggak perlu ke Jerman lagi, kita baca di YouTube Jerman, kita klik, kota-kotanya luar biasa. Mark Zuckerberg adalah keturunan Yahudi yang menjadi salah satu penemu jaringan sosial ke Facebook 2004. Zaman dulu tahun 98 aja kita menemuin teman kita, di mana dia ya, di mana? Pas muncul Facebook, ketemu di sini ya, di mana? Sekarang udah posting begini, lagi ngapain? Aduh, luar biasa. Karena apa? Berkat itu datang dari orang-orang benar, bangsa yang benar. Belum lagi penelitian kemarin waktu zamannya dulu kayak Einstein, Thomas Alva itu semua orang Yahudi. Dia mau berkata Tuhan tidak salah pilih. Kalau kita hidup benar, kita akan benar. Permasalahannya yang terjadi, hidup kita sudah benar apa belum? Itu buat introspeksi kita. Di mana yang terakhir, orang benar hidup kembali dia. Orang benar karena tidak takut akan Tuhan. Jadi orang benar memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Waktunya habis. Hatinya tetap penuh dengan percaya kepada Tuhan. Hatinya teguh dan tidak takut, sehingga ia memandang rendah lawannya. Ia membagi-bagikannya, ia menderita kepada orang miskin. Kebajikan tetap untuk selamanya, meninggi dalam kemuliaan. Orang benar bahagia dan tidak takut akan segala sesuatu karena memiliki iman yang teguh. Kalau kita benar, kita tidak punya beban saudara. Kita akan straight depan, tegak lurus. Tapi kalau kita nggak benar hidup kita, di kantor aja kalau kita nggak benar, kita akan kompromi. Kita masih 1, 2 timbang sini tambang sana, bagaimana keuntungan saya?
Saya waktu baru lulus kuliah, gila saya mungkin orang yang baru kuliah itu, makanya mahasiswa itu idealisasinya kuat sekali. Enggak, benar katakan benar, dia katakan iya, tidak katakan tidak. Setelah dia jadi mahasiswa baru lulus, dia berhubung di lapangan mahasiswa, nggak bisa. Ini nggak boleh begini, ini nggak benar. Nggak mau. Jadi konsultan proyek, nggak bisa begini, ini salah. Ini kan bisa begini, toleransi lah, nggak bisa. Agak mau, nggak boleh coba. Wow, idealisasi tidak mungkin. Setelah 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, ada perubahan. Karena mengalami masalah A, B, C, dan D. Bagaimana Pak? Oke, sedikit aja ya. Artinya apa? Seringkali kita tidak teguh iman kita dengan kompromi dengan dunia ini. Ada kesepakatan dunia ini yang membuat iman kita tidak teguh dalam menghadapi segala sesuatu. Banyak kompromi walaupun kita tahu hanya di dunia ini saja yang terjadi, tidak ada di tempat lain. Banyak kompromi hari ini. Hanya di Indonesia aja yang terjadi, tidak ada di tempat lain. Karena apa? Adanya kompromi dalam segala sesuatu. Dalam kita mengambil suatu keputusan, kita seringkali kompromi walaupun itu tidak benar. Dan kita melihat Daud begitu luar biasa. Dia berkata, walaupun saudara-saudaranya bilang, jangan kamu maju, nanti kamu mati, jangan kamu begini, kamu mati. Dia tetap berdiri, aku akan menantang kuliah. Apa yang terjadi saudara? Dia berkatakan iman yang luar biasa. Tapi Daud pada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak kembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Yesus Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Kita bisa bayangkan begitu imannya yang teguh luar biasa buat kehidupan Daud pada saat itu. Dia tidak kompromi walaupun mungkin di depannya nyawanya bisa hilang, tapi dia tetap berani karena dia tidak takut apapun, karena dia tahu bahwa Allah menyertai kehidupan dan kehidupan Daud di mana dia memulai keberhasilan. Daud diberkati Tuhan dan namanya tercatat sampai hari ini. Dia adalah pahlawan bagi bangsa Israel. Nah, kehidupan kita demikian juga saudara. Iman dan kehidupan, tantangan kehidupan dalam kehidupan kita perlunya adanya keteguhan hati. Kalau waktunya sudah mendesak satu lagi, tapi saya mengakhiri khotbah saya bahwa kebahagiaan orang benar yang pertama ditentukan oleh pikiran kita. Seberapa kita mempercayai Tuhan, berapa kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia sendiri, tapi dia berkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang selanjutnya, kita harus memberkati orang benar. Pada saat kita memberkati orang benar itu, berkat itu ada. Dan selanjutnya, iman kita harus teguh dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Untuk firman Tuhan, kita mau bangkit diri, kita akan mengakhiri firman Tuhan. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang berbeda? Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Ketika aku hadapi kehidupan ini,
Firman bukan hanya sebatas kami tahu menjadi konsumsi pikiran kami. Itu akan berarti kalau firman itu kami aplikasikan dalam hati kami, hidup kami dari hari ke hari. Bagaimana kami menjaga pikiran kami, bagaimana kami mengandalkan Engkau, bagaimana kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami kepada hamba-hamba-Mu, dan jadikan kami terus memiliki prinsip dan tidak tergoyahkan oleh apapun dan siapapun. Firman-Mu akan sia-sia kalau kami tidak lakukan. Bapak berkati hamba Bapak Franyanto yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan memberkati setiap hari. Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya, usahanya dibuatnya berhasil, rumah tangganya diberikan damai dan sejahtera, dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupannya. Jadikan keluarga ini menjadi berkat, khususnya buat pelayanan di tempat ini maupun di Villa Kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba mengangkat tangan memberkati jemaat-Mu. Setiap kami yang hadir, Engkau kenal betul Tuhan. Engkau lebih mengenal daripada kami mengenal diri kami sendiri. Hamba mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan kesehatan yang sempurna, sukacita dan damai sejahtera-Mu, keluarga yang bahagia, keluarga yang hidup dalam segala kecukupan. Jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap mata pencarian umat-Mu, apapun yang dikerjakan, baik sebagai pedagang, karyawan, karyawati, sebagai pegawai negeri, sebagai guru, semua diberkati Tuhan, dan sesuai firman-Mu mereka diberkati untuk menjadi berkat khususnya buat di tempat ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Doa kami untuk acara Natal tanggal 17, 24, 25, Tuhan memberkati. Dana yang kami butuhkan begitu banyak, namun itu kecil bagi kami yang mau memberi. Bagi jemaat yang sudah mengambil bagian, terus diberkati dengan limpahnya, dan jemaat memiliki gairah semangat untuk memberi, menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Berkati tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Berkati negeri ini juga dengan keamanan dan ketentraman di bawah Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo. Tuhan berikan hikmat bersama wakil dan para menteri, sehingga semuanya dengan hikmat-Mu mereka boleh bekerja dengan akal Tuhan, menciptakan kesejahteraan negeri ini dan keamanannya, sehingga semuanya berdampak berpengaruh dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Sebentar jemaat Tuhan akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan umat-Mu. Nominal yang kami berikan bukti kasih kami kepadamu, dan ajak kami memberi dengan tulus, sebab Tuhan melihat ketulusan itu. Allah memberkati orang-orang yang memberikan dengan penuh sukacita. Ini perjalanan kami pulang sampai kembali dengan selamat dengan penuh sukacita. Terimalah berkat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Yesus kita, haleluya dalam